Seorang pria sederhana dihina habis-habisan oleh mantan istrinya di depan banyak orang, ditertawakan, direndahkan, bahkan dianggap tidak berguna. Namun siapa sangka, hanya dalam waktu 3 bulan, dunia berbalik. Sosok yang dulu diremehkan, kini berdiri terhormat, sementara sang mantan justru tenggelam dalam penyesalan. Bagaimana kisahnya? Simak sampai akhir. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh hikmah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe. Supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita yang bisa menyentuh hati dan membuka mata. Karena dari kisah sederhana, sering lahir pelajaran luar biasa. Raka berjalan pelan memasuki aula besar yang penuh lampu kristal berkilauan. Malam itu ia sebenarnya hanya berniat menghadiri pesta pernikahan sepupunya. Dengan kemeja sederhana berwarna biru pudar dan celana hitam yang sudah cukup lama ia miliki, Raka menatap sekeliling dengan canggung. Suara musik dan gelak tawa para tamu membuat suasana tampak meriah. Di tengah keramaian, ia merasa seperti orang asing. Sebagian besar tamu datang dengan pakaian mewah, jas rapi, serta perhiasan yang berkilauan. Raka sempat menundukkan kepala, mencoba menahan rasa minder. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika matanya menangkap sosok yang sangat familiar. Sosok yang pernah mengisi hari-harinya, sebelum akhirnya meninggalkannya dengan luka yang dalam. Dinda. Mantan istrinya itu berdiri anggun di tengah kerumunan, mengenakan gaun berwarna merah marun yang elegan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dipoles dengan riasan sempurna. Senyumnya memikat, membuat banyak orang di sekitarnya tampak terpikat. Dan di sampingnya, berdiri seorang pria berkemeja mahal, yang tak lain adalah suami barunya, Adi. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu Dinda malam itu, apalagi di acara keluarga besar seperti ini. Ia sempat berpikir untuk berbalik dan pergi, namun langkahnya sudah terlanjur terhenti. Dinda pun menyadari kehadirannya. Seketika, senyum manis di wajahnya berubah menjadi tatapan terkejut, lalu perlahan berganti dengan sinis. Bibirnya melengkung tipis, seolah sedang menahan tawa. "Raka?" ucapnya dengan nada setengah mengejek, cukup keras hingga orang-orang di sekitarnya mulai menoleh. Raka mencoba tersenyum kecil, meski hatinya terasa berat. "Iya, Din, sudah lama kita nggak bertemu." Dinda melirik dari atas ke bawah, menilai penampilan Raka dengan sorot mata merendahkan. Sementara itu, Adi, suami barunya, memeluk pinggang Dinda dengan santai, seolah ingin menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Raka hanya bisa menarik napas panjang. Hatinya bergetar, bukan karena masih menyimpan rasa, tetapi karena ia sadar, malam itu mungkin akan membuka kembali luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia menunduk sejenak, mencoba menjaga wibawa di hadapan banyak orang. Namun dalam hatinya, ia sudah siap. Apapun yang akan terjadi malam ini, ia akan menghadapinya. Malam itu, pesta keluarga besar yang semestinya penuh kebahagiaan, justru menjadi awal dari kisah panjang penuh penghinaan dan penyesalan. Tatapan mata Dinda menelusuri Raka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sorotnya tajam, sinis, dan penuh perbandingan. Seolah-olah Raka bukan lagi seseorang yang pernah ia cintai, melainkan orang asing yang hina dan tak layak berdiri di hadapannya. Gaun mewah Dinda berkilauan terkena cahaya lampu gantung, sementara Raka hanya berdiri dengan kemeja lusuh dan sepatu yang solnya mulai menipis. Kontras itu membuat semua orang yang memperhatikan ikut menggumam pelan, membicarakan perbedaan mencolok di antara mereka. "Raka?" Suara Dinda terdengar dingin, bibirnya menyunggingkan senyum mengejek. "Aku hampir nggak mengenalimu. Ternyata kamu masih sama ya, tidak ada perubahan sejak kita berpisah. Bahkan, mungkin makin menyedihkan." Beberapa tamu yang berada di dekat mereka spontan menahan tawa. Ada yang berpura-pura sibuk dengan gelas minumannya, ada pula yang terang-terangan melirik ke arah Raka, menunggu reaksinya. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha tetap tenang meski dadanya terasa sesak. "Aku datang hanya untuk menghadiri pernikahan sepupuku, Din. Bukan untuk mencari masalah." Namun, bukannya menghentikan sindiran, Dinda justru melangkah mendekat. Ia sengaja mengangkat suaranya sedikit lebih keras agar orang-orang di sekitar bisa mendengar. "Sepupu kamu itu keluarga besarku juga, jadi wajar aku di sini. Tapi," tatapannya menajam, "lihatlah dirimu. Dengan pakaian seperti itu, kamu yakin pantas berdiri di tengah pesta mewah ini?"
Jangan sampai orang salah paham mengira kamu pelayan di sini. Seketika terdengar beberapa suara cekikikan di sekitar mereka. Adi, suami barunya, hanya tersenyum miring sambil menepuk bahu Dinda, seolah mendukung setiap kata yang keluar dari mulut istrinya. Raka menundukkan kepala. Hatinya bergetar hebat, bukan karena marah, tapi karena berusaha menahan diri. Ia tahu, sekali saja ia terpancing, harga dirinya akan benar-benar jatuh. Namun tatapan-tatapan merendahkan dari orang-orang sekelilingnya seakan menusuk tajam, membuatnya semakin kecil di tengah keramaian itu. Malam itu, Raka sadar, ia sedang menjadi tontonan. Dan di dalam hati, ia berjanji, penghinaan ini tidak akan ia lupakan. Suasana pesta yang semula ramai dengan musik dan obrolan mendadak berubah. Banyak tamu yang kini memusatkan perhatian ke arah Raka dan Dinda. Raka berdiri kaku, mencoba menahan rasa tidak nyaman. Namun Dinda, dengan senyum sinis yang seakan penuh kemenangan, melangkah maju. Tangan kirinya menggenggam lengan Adi, sementara tangan kanannya menunjuk ke arah Raka. Suaranya lantang, seakan sengaja dibuat agar semua orang bisa mendengar. "Lihat, semua. Ini mantan suamiku." "Raka," serunya sambil terkekeh. "Masih saja miskin dan berpenampilan lusuh. Tidak ada bedanya dari dulu sampai sekarang." Beberapa orang langsung menoleh, sebagian menutupi mulut mereka sambil menahan tawa. Ada juga yang saling berbisik, merasa terhibur dengan olokan Dinda. Raka terdiam. Kata-kata itu bagai pisau yang mengiris hatinya. Ia tidak menyangka Dinda, wanita yang dulu pernah ia cintai dan jaga, kini menjadikannya bahan ejekan di depan banyak orang. "Waktu aku bersamanya," lanjut Dinda dengan nada penuh kepalsuan, "aku sering berharap dia akan berubah. Tapi ternyata percuma. Lihatlah sekarang, datang ke pesta mewah dengan kemeja murahan, sepatu hampir jebol, bahkan dasinya saja tidak punya. Bagaimana aku bisa bertahan dengan lelaki seperti itu?" Tawa kecil terdengar dari kerumunan. Ada yang bahkan bersuara lebih keras, seolah menikmati pertunjukan hinaan itu. Adi, yang berdiri di samping Dinda, hanya menatap Raka dengan senyum sombong. Ia tidak perlu berkata banyak, cukup berdiri dengan jas mewahnya saja sudah menegaskan siapa yang lebih unggul malam itu. Raka menunduk, menggenggam tangannya erat. Setiap kalimat Dinda terasa seperti cambukan, menyayat harga dirinya habis-habisan. Tapi ia menolak untuk membalas. Ia tahu, diamnya lebih berharga daripada terjebak dalam permainan hinaan itu. Namun dalam hati, Raka berbisik pada dirinya sendiri. "Baiklah, Din. Kau boleh merendahkanku hari ini. Tapi ingat, roda selalu berputar. Dan suatu hari nanti, kau akan melihat siapa yang sebenarnya kalah." Suasana pesta kembali riuh, tapi bukan karena musik, melainkan karena tawa dan bisik-bisik yang terus diarahkan pada Raka. Malam itu, ia menjadi bahan olok-olok di hadapan semua orang. Dan luka itu akan ia simpan, menjadi bahan bakar untuk sebuah kebangkitan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Sejenak suasana pesta terhenti. Semua mata tertuju pada Dinda yang berdiri angkuh bersama suami barunya. Setelah kata-kata menyakitkan itu meluncur dari mulutnya, ruangan yang tadinya penuh dengan alunan musik berubah menjadi arena olok-olok. Kerabat dekat Dinda, yang sebagian besar dulu hanya mengenal Raka sebagai menantu miskin, saling berpandangan, lalu meledak tertawa. "Ya ampun, ternyata benar," ujar salah seorang tante dengan nada mengejek. "Pantas saja Dinda cepat-cepat meninggalkanmu, Rak. Memang tidak sebanding." "Lihat bajunya," sahut yang lain sambil menutup mulut menahan tawa. "Seperti pegawai toko, bukan tamu undangan." Hahaha. Tawa itu mulai menyebar, dari satu orang ke orang lain. Beberapa anak muda bahkan sengaja menunjuk ke arah Raka, berbisik-bisik dengan nada mengejek, lalu tertawa terbahak-bahak. Raka berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya memanas, tapi ia tetap menunduk. Seolah bumi yang dipijaknya lebih nyaman daripada menatap wajah-wajah yang kini merendahkannya. Perih itu menancap dalam. Ia bukan hanya dihina oleh mantan istri, tapi juga dijadikan tontonan oleh seluruh kerabat. Dinda semakin puas melihat itu semua. Ia tersenyum penuh kemenangan, lalu berkata lagi dengan nada congkak. "Sekarang kalian tahu kan, kenapa aku memilih Adi? Karena aku butuh pria sejati yang bisa memberiku kenyamanan dan masa depan, bukan, seperti ini."
Ia melambaikan tangannya ke arah Raka, seakan Raka hanyalah debu yang tak berarti. Tawa kembali meledak. Riuhnya mengalahkan suara musik pesta. Raka menggenggam erat kedua tangannya hingga buku jarinya memutih. Setiap gelak tawa itu seperti palu yang menghantam harga dirinya berkali-kali. Namun di balik semua itu, ia masih menahan diri. Ia tahu, bila ia melawan malam itu, ia hanya akan semakin dipermalukan. Dalam diam, ia mengangkat kepalanya sedikit, menatap sekilas kerumunan yang menertawakannya. Matanya berkilat, bukan karena marah semata, melainkan tekad yang mulai tumbuh. Tekad untuk membuktikan bahwa dirinya bukan pria lemah seperti yang mereka ejek. Di hatinya, ia berbisik lirih. Tertawalah kalian sekarang, tapi suatu hari, kalian akan tertunduk di hadapanku. Di tengah gelak tawa dan cibiran yang mengelilinginya, pikiran Raka perlahan melayang ke masa lalu. Luka yang selama ini coba ia kubur dalam-dalam kini kembali terbuka, seperti luka lama yang disiram garam. Ia teringat hari-hari ketika rumah tangga mereka masih utuh. Meski hidup serba sederhana, Raka selalu berusaha keras membahagiakan Dinda. Ia bekerja dari pagi hingga malam, mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia lakukan demi membawa pulang rezeki halal. Kadang hanya cukup untuk makan sehari-hari, kadang harus berhemat sampai akhir bulan. Tapi baginya, itu adalah perjuangan suci. Namun, bagi Dinda, kesederhanaan itu justru terasa seperti penjara. Ia sering mengeluh, merasa hidupnya tidak seindah wanita lain yang bisa berbelanja baju mewah atau duduk manis di kafe mahal. Raka, ucap Dinda suatu malam yang masih membekas di ingatan, aku capek hidup seperti ini. Aku butuh kenyamanan, bukan hanya cinta kosong. Raka terdiam saat itu. Ia berusaha meyakinkan, berjanji akan bekerja lebih keras, berusaha lebih giat. Namun semua janji itu ternyata tak cukup. Hingga datanglah Adi, pria berpenampilan necis dengan mobil mewah dan senyum penuh pesona. Raka masih ingat jelas bagaimana Dinda berubah sejak mengenalnya. Tatapannya semakin dingin, sikapnya semakin jauh, hingga akhirnya Dinda memutuskan pergi meninggalkannya. Maaf, Rak, kata-kata Dinda waktu itu begitu menusuk. Aku tidak bisa terus hidup miskin bersamamu. Aku memilih Adi. Dia bisa memberiku masa depan yang tidak akan pernah bisa kamu wujudkan. Sejak malam itu, hidup Raka runtuh. Ia merasa kehilangan segalanya, istri yang ia cintai, kebahagiaan rumah tangga yang ia jaga, dan harga dirinya sebagai seorang suami. Kini, di pesta itu, melihat Dinda berdiri angkuh di samping Adi, luka itu kembali menganga. Semua kenangan pahit itu menyerbu bersamaan dengan tawa merendahkan orang-orang. Namun ada satu hal berbeda kali ini. Dulu Raka hanya bisa menangis dalam diam, tapi kini ia hanya menunduk sambil menggenggam janji dalam hati. Janji untuk bangkit. Janji untuk membuktikan bahwa pilihan Dinda meninggalkannya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Raka berdiri tegak, meski hatinya sudah terkoyak oleh setiap ejekan yang terlontar. Kata-kata menyakitkan dari Dinda dan tawa orang-orang di sekelilingnya bergema di telinga, namun ia tetap memilih diam. Bukan karena lemah, bukan pula karena tak mampu membalas. Tapi karena ia sadar, menjawab hinaan dengan kemarahan hanya akan membuat dirinya semakin rendah di mata mereka. Tatapan mata orang-orang menusuk seperti anak panah. Ada yang tersenyum mengejek, ada yang menatap penuh iba seolah dirinya orang paling malang di dunia. Namun Raka tak bergeming. Ia hanya menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya kembali dengan tenang. Dalam hatinya, ia berkata lirih, biarlah mereka merendahkanku hari ini. Aku tidak perlu membuktikan apapun dengan kata-kata. Waktu akan menunjukkan siapa yang benar. Dan saat itu tiba, mereka semua akan terdiam. Adi, yang berdiri di samping Dinda, melipat tangannya di dada sambil tersenyum angkuh. Ia mengira diamnya Raka adalah tanda kelemahan. Dinda pun makin berani, menambahkan sindiran-sindiran lain yang menusuk. Dasar lelaki gagal. Bahkan untuk membela dirinya sendiri pun tidak mampu. Tidak heran aku memilih meninggalkanmu. Kata-kata itu membuat beberapa tamu semakin keras tertawa. Namun di balik wajah tenang Raka, ada sesuatu yang berbeda, matanya. Sorot matanya tidak lagi kosong, melainkan menyimpan api tekad yang menyala. Diamnya adalah perisai. Diamnya adalah janji. Sejenak ia memalingkan wajah, menatap langit-langit aula yang dihiasi lampu kristal megah.
Dalam hati, ia berdoa agar diberi kekuatan. Lalu perlahan, bibirnya mengukir senyum tipis, senyum yang tidak dipahami siapapun di ruangan itu. Senyum seorang pria yang tidak menyerah. Malam itu, tanpa seorang pun tahu, Raka telah membuat keputusan penting dalam hidupnya. Ia tidak akan lagi menjadi pria yang hanya menunduk dan menerima nasib. Diamnya bukan tanda kalah, melainkan langkah pertama menuju sebuah kebangkitan besar. Dan ketika saatnya tiba, diam itulah yang akan membuat semua orang terkejut, terutama Dinda. Di pesta malam itu, Dinda tampak bersinar. Gaun merah marunnya berkilau memantulkan cahaya lampu kristal, sementara perhiasan emas putih menghiasi leher dan tangannya. Setiap langkahnya seolah memancarkan keanggunan, dan di sisi kirinya, Adi berdiri gagah dengan jas hitam berkelas, menambah kesan sempurna bagi siapapun yang melihat mereka. Banyak tamu yang datang menghampiri, menyalami Dinda dan Adi sambil mengeluarkan pujian. Wah, kalian berdua pasangan yang serasi sekali. Dinda makin cantik saja, pantas saja menikah dengan pengusaha mapan. Lihat cincin berlian di jarinya, pasti mahal sekali. Dinda tersenyum lebar, menyambut setiap pujian dengan bangga. Ia memamerkan gelang baru yang katanya hadiah dari Adi, memamerkan tas tangan bermerek yang menggantung di lengannya, bahkan sesekali tertawa renyah sambil menempel manja di bahu suaminya. Dari luar, ia tampak bahagia. Kehidupannya seolah sempurna, rumah mewah, mobil berkilauan, dan suami kaya yang bisa memenuhi segala keinginannya. Para kerabat pun semakin kagum, menganggap Dinda telah membuat keputusan yang tepat meninggalkan Raka. Namun di balik senyum manis dan tawa itu, ada sesuatu yang tidak terlihat. Dinda sebenarnya menyimpan rasa gelisah. Meski Adi tampak penuh pesona, akhir-akhir ini sikapnya berubah. Ia sering pulang larut malam, jarang bercerita soal pekerjaannya, dan kadang menunjukkan wajah murung ketika sendirian. Dinda sempat bertanya, tapi jawabannya selalu sama, urusan bisnis, jangan banyak tanya. Namun malam itu, di tengah hingar-bingar pesta, semua kegelisahan itu ia tutupi rapat-rapat. Ia tidak ingin ada yang tahu bahwa rumah tangganya tak semulus yang terlihat. Baginya, gengsi jauh lebih penting daripada kenyataan. Maka ia terus tersenyum, terus tertawa, terus memamerkan apapun yang bisa membuat orang kagum. Ia harus memastikan bahwa semua orang percaya kehidupannya jauh lebih bahagia dibanding saat masih bersama Raka. Sementara itu, dari sudut ruangan, Raka hanya memperhatikan dengan tatapan datar. Ia melihat semua sandiwara itu dengan jelas. Senyum Dinda memang indah, tapi kosong. Tawa Dinda terdengar merdu, tapi hambar. Raka tahu, kebahagiaan itu tidak lebih dari topeng rapuh yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Dan malam itu, dalam hati Raka berkata, "Bersenang-senanglah, Din, karena kebahagiaan semu tak akan bertahan lama." Di balik kesederhanaannya malam itu, Raka menyimpan rahasia besar yang tidak diketahui siapapun, bahkan keluarga terdekatnya. Penampilannya yang lusuh hanyalah bagian dari penyamarannya. Ia sengaja datang dengan sederhana agar tidak menarik perhatian, agar semua orang tetap menganggapnya sebagai pria gagal. Mereka tidak tahu bahwa beberapa bulan terakhir Raka sibuk merintis sesuatu yang besar. Setelah perceraian dengan Dinda, ia sempat terpuruk. Namun dari keterpurukan itu, ia justru menemukan jalan baru. Seorang sahabat lamanya yang tinggal di luar negeri, Arman, menghubunginya. Arman tahu kemampuan Raka dalam mengelola keuangan dan manajemen, sesuatu yang dulu Raka pelajari secara otodidak meski tidak memiliki gelar tinggi. Arman menawarkan kerjasama, membangun perusahaan ekspor-impor hasil bumi Indonesia. Raka sempat ragu, tapi akhirnya ia menerima. Ia bekerja siang dan malam, meneliti pasar, mengatur strategi, dan mengelola jalur distribusi. Semua dilakukan dengan penuh semangat, meski di balik layar, karena ia tidak ingin siapapun tahu sebelum waktunya. Bahkan, pakaian lusuh yang ia kenakan malam itu adalah pilihannya sendiri. Ia tidak mau ada yang curiga bahwa kini dirinya sebenarnya sudah berada di ambang kesuksesan besar. Ia ingin membiarkan semua orang menertawakan dan meremehkannya, agar nanti ketika saatnya tiba, kebangkitan itu terasa lebih mengguncang. Sementara Dinda sibuk memamerkan perhiasan, Raka sibuk menghitung langkah. Sementara orang lain meremehkannya, ia sibuk memperkuat jaringan bisnisnya. Dalam kesendirian, ia sering berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini aku tampak kecil di mata mereka. Tapi kelak, merekalah yang akan kecil di hadapanku."
Perjalanan Raka masih panjang, tapi benih kejayaan sudah tertanam. Dan saat benih itu tumbuh, semua orang yang pernah menertawakannya akan menyaksikan hasilnya dengan mata kepala sendiri. Malam itu, di balik tatapan sabar seorang pria sederhana, tersimpan rencana besar yang akan membalikan dunia dalam hitungan bulan. Hari-hari yang dulu terasa suram bagi Raka kini berganti dengan kesibukan baru yang penuh harapan. Dari pagi hingga larut malam, ia menenggelamkan diri dalam dunia bisnis yang sedang dirintisnya. Ia belajar dari nol tentang ekspor-impor, membaca setiap detail kontrak, mempelajari jalur distribusi, hingga memantau harga pasar internasional. Awalnya, ia hanya mengelola pesanan kecil dari petani lokal, kopi, rempah, dan hasil bumi lain yang kualitasnya tinggi tetapi sering dijual murah di pasar dalam negeri. Berkat bantuan Arman, produk-produk itu berhasil menembus pasar luar negeri dengan harga berkali lipat. Dalam waktu singkat, orderan demi orderan berdatangan. Raka tidak hanya puas di situ. Ia mulai merekrut anak-anak muda di desanya yang menganggur untuk membantunya. Ia ajarkan mereka cara bekerja, cara mengemas barang, hingga berkomunikasi dengan klien. Lambat laun, usahanya bukan lagi sekadar kerjasama kecil, melainkan perusahaan yang berkembang pesat. Dalam hitungan bulan, ia sudah memiliki gudang sendiri, kendaraan operasional, bahkan kantor sederhana yang selalu dipenuhi aktivitas. Setiap hari, teleponnya berdering tanpa henti, dari pemasok, investor, hingga calon mitra baru. Kesederhanaannya tetap sama, tapi cara orang memandangnya mulai berubah. Mereka yang dulu meremehkan kini kagum. Para petani yang pernah putus asa kini berterima kasih karena usaha mereka dihargai dengan pantas. Suatu sore, ketika Raka menatap deretan kontainer yang siap berangkat ke pelabuhan, ia menarik napas panjang. Senyum kecil mengembang di wajahnya. Beginikah rasanya berdiri kembali setelah jatuh, gumamnya dalam hati. Namun meski kesuksesan mulai menghampiri, ia tidak lupa dengan hari ketika ia dihina di pesta itu. Kata-kata Dinda masih terngiang jelas, tawa kerabatnya masih terasa menusuk. Semua itu menjadi bahan bakar yang mendorongnya untuk terus maju. Kini, Raka bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Ia bukan lagi suami yang ditinggalkan dan diremehkan. Ia sudah menjadi seorang pengusaha sukses dengan perusahaan yang berdiri atas keringat dan ketekunannya sendiri. Dan tanpa ia sadari, jalan hidupnya perlahan-lahan akan segera berpapasan lagi dengan Dinda. Kali ini dengan keadaan yang jauh berbeda. Rumah mewah yang selama ini menjadi kebanggaan Dinda perlahan kehilangan kehangatan. Di balik dinding-dinding megahnya, sering terdengar suara pertengkaran. Adi, pria yang dulu ia banggakan karena harta dan gaya hidup glamornya, mulai menunjukkan sisi gelap yang selama ini tak ia sadari. Awalnya, Dinda hanya curiga karena Adi sering pulang larut malam. Ketika ditanya, Adi selalu beralasan ada urusan bisnis dengan rekan-rekan pentingnya. Namun, suatu malam Dinda mendapati slip transaksi di saku jas suaminya. Jumlah yang sangat besar keluar dari rekening mereka, dan semua itu untuk meja judi di sebuah kasino terkenal. Dinda mencoba menahan amarah. Ia masih berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara. Tetapi hari-hari berikutnya membuktikan sebaliknya. Adi semakin sering menghabiskan malam di luar, pulang dengan wajah lelah dan kantung mata hitam, kadang dalam keadaan mabuk. Hanya hobi kecil, Din. Tenang saja, aku bisa kendalikan, kata Adi suatu kali dengan nada meremehkan. Namun kenyataan tak seindah kata-katanya. Telepon rumah mulai sering berdering. Penelepon misterius menagih hutang dengan suara mengancam. Bahkan ada yang datang langsung ke rumah, membuat Dinda panik dan malu di hadapan para tetangga. Rasa aman yang dulu ia banggakan hilang. Dinda yang biasanya tampil percaya diri dengan perhiasan berkilau kini mulai merasa gelisah. Ia bahkan mulai menjual beberapa koleksi tas dan perhiasannya diam-diam untuk menutupi hutang Adi yang kian menumpuk. Setiap malam, ketika ia memandang cincin pernikahan di jarinya, hatinya digelayuti rasa sesal. Perlahan ia mulai teringat pada Raka, pria yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tidak mampu memberinya kehidupan mewah. Dinda teringat bagaimana Raka selalu pulang tepat waktu, selalu jujur meski sederhana, dan tidak pernah meninggikan suara padanya. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Yang ada hanyalah rumah tangga rapuh bersama pria yang lebih mencintai meja judi daripada keluarganya. Dinda menatap kosong keluar jendela, hatinya penuh kegelisahan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah aku sudah memilih jalan yang salah?
Hari yang ditakuti Dinda akhirnya tiba. Telepon rumah yang biasanya membawa kabar tagihan, kini digantikan oleh ketukan keras di pintu. Beberapa pria berwajah sangar berdiri di ambang, menuntut Adi segera melunasi hutang-hutangnya. Dinda gemetar, mencoba menjelaskan bahwa Adi sedang tidak ada di rumah, namun para penagih itu hanya meninggalkan ancaman dingin sebelum pergi. Tak lama kemudian, kabar buruk datang beruntun. Perusahaan Adi dinyatakan bangkrut, aset-asetnya disita, dan rekening mereka dibekukan. Mobil mewah yang dulu sering dipamerkan Dinda di hadapan kerabat pun ditarik le asing. Rumah megah yang menjadi simbol kebanggaannya dipasangi plang sitaan. Adi, yang selama ini dipuja Dinda karena hartanya, tiba-tiba lenyap entah kemana. Ada yang mengatakan ia kabur keluar kota, ada pula yang menyebut ia dikejar lintah darat. Dinda ditinggalkan sendirian, harus menanggung malu dan kesulitan seorang diri. Dalam sekejap, kehidupan mewahnya runtuh. Dari seorang wanita yang biasa disanjung dengan pakaian dan perhiasan mahal, kini ia harus mengenakan baju sederhana dan menutup wajah setiap kali keluar rumah, takut berpapasan dengan orang yang mengenalnya. Para kerabat yang dulu tertawa bersama dengannya kini menjauh. Mereka tak ingin terseret dalam masalah Dinda. Teman-temannya pun perlahan menghilang, seolah persahabatan mereka hanya bertahan selama harta masih ada. Malam itu, di dalam rumah yang mulai kosong karena banyak barang berharga terjual, Dinda terduduk di lantai dingin. Air matanya mengalir deras. Semua yang dulu ia banggakan, harta, status, kebahagiaan semu, sirna dalam hitungan hari. Ia teringat kembali pada pesta keluarga beberapa bulan lalu. Bagaimana ia dengan lantang menghina Raka di depan banyak orang. Bagaimana ia tertawa puas saat semua kerabat ikut menertawakan mantan suaminya. Kini, karma seolah berbalik dengan cepat. Ya Tuhan, bisiknya dengan suara bergetar, andai waktu bisa kuputar kembali, mungkin aku tak akan pernah meninggalkan Raka. Namun penyesalan itu datang terlambat. Dinda kini hanya seorang wanita yang ditinggalkan suami, kehilangan harta, dan dihantui masa lalu penuh kesombongan. 3 bulan setelah kehidupannya berantakan, Dinda berusaha bangkit dengan menghadiri berbagai acara sosial. Ia berharap bisa mencari peluang baru, entah pekerjaan atau sekadar koneksi untuk menopang hidupnya. Meski pakaian yang ia kenakan tidak lagi semewah dulu, ia tetap berusaha menjaga penampilan agar terlihat anggun. Hari itu, sebuah acara bisnis bergengsi digelar di ballroom hotel mewah. Undangan itu ia dapatkan dari seorang kerabat jauh yang masih peduli. Dinda melangkah masuk dengan hati berdebar, menatap kagum pada tamu-tamu yang hadir, para pengusaha sukses, pejabat, dan tokoh penting. Namun langkahnya terhenti ketika melihat sosok yang tak asing berdiri di panggung utama. Seorang pria gagah dengan setelan jas rapi, berdiri percaya diri sambil memberi sambutan. Suaranya tegas, penuh wibawa. Selamat datang, rekan-rekan semua. Saya Raka, Direktur Utama PT Nusantara Global. Dunia Dinda seakan berhenti berputar. Matanya membelalak, bibirnya bergetar. Itu adalah Raka, mantan suami yang dulu ia hina habis-habisan, pria sederhana yang dulu ia tinggalkan karena dianggap tak punya masa depan. Kini, di hadapan ratusan orang penting, Raka berdiri gagah sebagai pemilik perusahaan besar yang namanya sedang naik daun. Sorot lampu panggung membuat wajahnya semakin berwibawa. Ia tampak jauh berbeda dari Raka yang dulu sederhana, lebih percaya diri, lebih karismatik, dan jauh lebih menawan. Kerabat-kerabat yang dulu menertawakan Raka kini bertepuk tangan bangga, kagum akan pencapaiannya. Dinda merasa dadanya sesak. Bayangan pesta beberapa bulan lalu kembali terlintas. Dirinya yang mengolok-olok Raka, diiringi tawa kerabat yang kini memuja mantan suaminya itu. Dinda mencoba menyembunyikan wajahnya di balik kipas kecil yang ia bawa. Namun hatinya gelisah, penuh penyesalan. Bagaimana mungkin, pria yang dulu aku anggap hina, kini berdiri di puncak kejayaan, batinnya bergetar. Raka, dari atas panggung, menatap sekilas ke arah hadirin. Matanya sempat menangkap sosok Dinda yang duduk di pojok ruangan. Namun tatapan itu tidak lagi sama. Bukan tatapan penuh cinta seperti dulu, melainkan tatapan tenang, seorang pria yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Bagi Dinda, itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata hinaan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ballroom mewah itu. Nama Raka dielu-elukan, setiap kalimat yang ia ucapkan mendapat sambutan hangat. Para pengusaha ternama berebut ingin bersalaman dengannya,
menawarkan kerjasama, bahkan memuji kepemimpinannya yang visioner. Semua mata tertuju padanya. Pria yang dulu dipandang sebelah mata kini berdiri di puncak kehormatan. Jas elegan yang membalut tubuhnya membuat wibawanya semakin terpancar. Senyum tenang di wajahnya menambah pesona yang tak pernah dilihat orang sebelumnya. Sementara itu, di salah satu sudut ruangan, Dinda duduk dengan wajah pucat. Beberapa tamu mulai menyadari keberadaannya. Bisik-bisik pun terdengar. Itu bukan mantan istrinya, ya? Yang dulu pernah menghina Raka habis-habisan. Iya, benar, ironis sekali, ya. Lihatlah sekarang, hidupnya hancur. Kasihan, dulu sombong sekali, sekarang malah jatuh terpuruk. Setiap bisikan itu menusuk hati Dinda bagaikan belati. Ia merasa tercekik, ingin berteriak namun tak sanggup. Dunia benar-benar sudah berbalik. Dulu ia yang berdiri di atas panggung kebanggaan bersama Adi, memamerkan perhiasan dan kekayaan. Kini ia hanya menjadi penonton yang tak berdaya, dipermalukan oleh kenyataan. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia menunduk, tak sanggup menatap panggung di mana Raka berdiri terhormat. Ia tahu, semua orang kini membandingkan dirinya dengan Raka. Mantan suami yang dulu ia hina habis-habisan kini menjadi simbol kesuksesan, sementara dirinya terpuruk tanpa arah. Dinda menggenggam erat tas kecilnya, mencoba menahan gejolak dalam dada. Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa dulu aku lebih memilih harta semu daripada ketulusan? Batinnya menjerit. Namun, penyesalan itu tidak bisa mengubah kenyataan. Semua sudah terjadi. Dan yang paling menyakitkan bagi Dinda adalah kenyataan bahwa Raka kini sama sekali tidak lagi menoleh padanya. Raka berjalan melewati kerumunan tamu dengan kepala tegak. Tatapannya fokus, senyumnya tulus kepada semua orang, kecuali kepada Dinda. Pria itu kini benar-benar berbeda. Bukan lagi sosok yang ia tinggalkan, melainkan pria terhormat yang membuat dunia menunduk hormat kepadanya. Dunia telah berbalik arah. Dan Dinda hanya bisa menelan pahitnya penyesalan. Acara mulai mereda, sebagian tamu sibuk bercakap sambil menikmati hidangan. Raka berdiri dikelilingi para pebisnis yang masih ingin mengenalnya lebih dekat. Sorot matanya tenang, senyumnya ramah, seolah ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Di tengah keramaian itu, Dinda akhirnya memberanikan diri melangkah maju. Langkahnya gontai, wajahnya pucat, air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Beberapa tamu yang mengenalnya segera memperhatikan. Raka, suara Dinda bergetar ketika ia sampai di hadapan mantan suaminya. Kerumunan langsung terdiam. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Raka menoleh perlahan, tatapannya dingin namun penuh wibawa. Tidak ada lagi kehangatan masa lalu dalam sorot matanya. Aku salah meninggalkanmu, ucap Dinda dengan suara bergetar. Lalu ia jatuh berlutut di lantai ballroom yang dingin. Aku menyesal, Raka. Aku buta, hanya melihat harta, bukan hatimu. Maafkan aku, kumohon. Bisik-bisik segera terdengar di sekeliling mereka. Itu benar-benar mantan istrinya. Wah, sampai berlutut begitu. Sungguh memalukan. Kasihan, tapi memang pantas. Dulu dia yang menghina. Air mata Dinda mengalir deras. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan orang-orang. Yang ia tahu, hatinya penuh penyesalan. Dunia yang dulu ia banggakan kini runtuh, sementara pria yang ia remehkan justru berdiri tegak di puncak kejayaan. Raka menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. Suaranya tenang, tapi menusuk hati. Dinda, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Kau memilih jalanmu, aku memilih jalanku. Kini kita hanya dua orang asing yang pernah saling mengenal. Jawaban itu membuat dada Dinda kian perih. Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar. Ia ingin memeluk Raka, ingin meminta kesempatan kedua, tapi tatapan pria itu tegas, tidak ada lagi ruang untuk kembali. Beberapa orang membantu Dinda berdiri, sementara Raka melangkah pergi dengan wibawa. Punggungnya tegak, tanpa menoleh sedikit pun. Di hadapan banyak orang, dunia memperlihatkan ironi yang nyata. Pria yang dulu dihina kini disanjung. Wanita yang dulu sombong kini menangis dalam penyesalan. Suasana ballroom masih hening ketika Raka menghentikan langkahnya sejenak. Ia berbalik, menatap Dinda yang masih berdiri dengan tubuh gemetar,
wajahnya penuh air mata. Tatapan itu bukan lagi tatapan cinta, bukan pula kebencian, melainkan tatapan seseorang yang telah selesai dengan masa lalunya. Dinda, suara Raka terdengar tegas, namun datar. Semua orang yang hadir menahan napas, menunggu kata-kata berikutnya. Penghinaanmu dulu adalah guru terbaikku. Kata-katamu membuatku jatuh, tapi dari kejatuhan itu aku belajar bangkit. Aku ditempa, diuji, hingga akhirnya aku berdiri di sini. Dinda menunduk, tangisnya semakin deras. Ia ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Raka melanjutkan dengan nada tenang. Maafkan aku, Din, tapi jalan kita sudah berbeda. Kau memilih meninggalkanku untuk hidup yang kau anggap lebih baik. Dan aku memilih untuk membuktikan bahwa harga diri tidak bisa ditukar dengan harta. Kalimat itu bagaikan palu yang menghantam hati Dinda. Ia tersungkur di kursinya, menutup wajah dengan kedua tangan, menahan malu yang tak terkira. Bisik-bisik tamu undangan semakin ramai, sebagian menatap iba, sebagian lagi menggelengkan kepala. Raka tak lagi menoleh. Ia melangkah keluar ballroom dengan kepala tegak, meninggalkan semua kenangan pahit bersama wanita yang dulu begitu ia cintai. Kini, ia adalah pria yang berbeda, lebih kuat, lebih terhormat, dan lebih berharga. Dinda hanya bisa tertunduk dalam penyesalan. Ia menyadari bahwa harga sebuah penghinaan bukan hanya membuat orang lain terluka, tapi juga bisa menjadi batu loncatan bagi orang yang diremehkan untuk bangkit dan membalikkan keadaan. Dan baginya, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa penghinaan tidak selamanya menjatuhkan. Justru seringkali, hinaan menjadi bahan bakar yang membuat seseorang bangkit, lebih kuat, dan akhirnya berdiri di tempat yang lebih tinggi. Raka telah membuktikan bahwa kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan mampu mengubah jalan hidup. Sementara Dinda menyadari bahwa kesombongan dan pilihan yang salah hanya berakhir pada penyesalan. Ingatlah, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia tampak sederhana hari ini. Kita tak pernah tahu bagaimana takdir akan membalikan keadaan esok hari. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kalian merasa terharu dan mendapat pelajaran dari kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Salam hangat, dan tetaplah jadi orang yang rendah hati.